Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa jumpa lagi dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan terus berusaha hidup kita dalam keadaan baik-baik. Ya Bapak Ibu, karena kita nggak ingin dalam keadaan apapun kita selalu ingin menunjukkan kepada Tuhan suasana hati yang baik. Bapak Ibu, hari ini saya mau membawakan satu renungan dengan tema kita berjalan di belakang Tuhan. Bukan di depan Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kita nekat mau jalan duluan, kita bisa-bisa tersesat. Nanti akhirnya kita nyalain GPS. Ya, GPS. Nggak pernah begitu. Kita serahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan saja. Tuhan tuh mau kita ikut dia, bukan dia ikut kita. Nah, yang sering terjadi kita kepengennya Tuhan ikutin kita, ikutin maunya kita, ya. Nah, jadi yuk sama-sama kita belajar untuk percaya dan taat, taat saja, meskipun kadang jalannya pelan atau jalannya berliku-liku atau kita nunggu terlalu lama. Pokoknya kita percaya saja. Kalau Tuhan jalan di depan kita, maupun keadaannya kelihatannya nggak enak, pasti selamat. Nah, siapkan hati dan kita mau mendengar satu ayat yang saya bisa bagikan yaitu di dalam Ulangan 13 ayat 5b. Engkau harus mengikuti Tuhan Allahmu dan takut akan Dia. Perintahnya harus kamu berpegang, suaranya harus kamu dengar. Kepadanya kamu harus beribadah dan berpaut kepadanya harus kamu berpegang. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada banyak jalan yang bisa kita pilih, ya. Ada jalan yang kelihatannya mudah, ada jalan yang kelihatannya menawarkan hasil yang cepat. Nah, itu semua menarik, ya. Tapi sebagai orang percaya kita dipanggil Tuhan untuk berjalan eh, ikuti apa yang Tuhan mau, ya. Jangan kita ikuti maunya kita mau. Seolah-olah kita tahu arah. Seolah-olah kita tahu jalan yang terbaik. Enggak, ya. Kita harus mengikuti saja. Bukan berjalan berlawanan arah, tapi berjalan mengikuti Tuhan. Kita dipanggil untuk berjalan di belakang Tuhan. Mengikuti Dia sebagai gembala yang menuntun hidup kita. Nah, berjalan di belakang Tuhan artinya kita percaya bahwa Dia tahu jalan yang terbaik. Bahkan ketika jalan itu berliku atau curam atau sunyi, kita percaya Dia yang menentukan jalan yang terbaik. Kita tidak berjalan dengan GPS dunia ya, tapi dengan iman dan ketaatan. Kita belajar berkata, Tuhan, aku tidak mengerti hal ini, tapi aku percaya Tuhan, Engkau yang ada di depanku pasti akan menuntunku di jalan yang benar. Itulah yang bisa saya bawakan renungan. Mari Bapak Ibu, jangan pilih jalan sendiri. Pilih jalan Tuhan dan ikuti Dia karena kita tahu jalan keselamatan hanya ada pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa beribadah kepada Tuhan dan ingat Tuhan itu sayang kita semua. Amin.